Kan kita nggak mau nyari presiden YouTuber, tidak ada TikTok. Sangat jelas, kita berani bertaruh lah. Bentuk kenetralannya Pak Jokowi adalah bentuk dukungannya ke Prabowo. Saya memang gagal dalam memimpin Jawa Tengah terkait kemiskinan. Ganjar tidak bisa diandalkan. Tidak ada satupun gagasan besar yang ditawarkan Ganjar ke bangsa ini. Apa gagasan besar buat bangsa ini? Kan tidak ada. Ganjar itu pemimpin yang tidak bisa diandalkan. Kalau Pak Prabowo mau kalah dengan cara yang jujur, biarlah kalah dengan cara yang terhormat dan jujur. Daripada menang dengan manipulasi dengan orang-orang licik. Pak Prabowo hati-hati. Ini banyak orang-orang licik dan picik. Nggak setuju buat apa dua poros? Pasangan licik dan picik. Itu tawaran dari orang-orang licik dan picik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, saya tidak sendiri. Hari ini saya akan berdiskusi dengan narasumber yang luar biasa. Beliau ini adalah sahabat saya. Langsung saja saya memperkenalkan beliau. Selamat datang, Bung. Selamat datang, Noel. Bang Jadi Abraham Samad. Panggilannya ini Bang Noel, tapi nama lengkapnya Immanuel Ebenezer Gerung. Bukan Rocky Gerung ya? Atau lebih akrab kalau saya panggil Bang Noel biasanya. Beliau ini adalah aktivis pergerakan mahasiswa 98. Ya. Pernah menjadi ketua tim Joman ya, Jokowi Mania. Ketua Umum Jokowi Mania. Sekarang beliau posisinya menjadi luar biasa lagi karena beliau menjadi ketua tim pemenangan relawan Prabowo Presiden. Ini luar biasa nih. Selamat datang Bung Noel ya. Yang luar biasa yang mengajak diskusi dong. Ini Bang Noel ini idola saya juga. Kenapa saya katakan idola? Karena saya banyak teman di 98 Bang Noel, tapi Bang Noel ini menurut saya ada yang menarik. Mempraktekkan politik yang punya nilai. Saya itu sempat terharu, bahkan saya melihat ini luar biasa ketika Bang Noel itu tampil sebagai saksi yang meringankan Munarman ya, dalam kasus kriminalisasi dituduh terorisme. Kenapa saya katakan ini luar biasa? Bayangkan Bang Noel ini sampai kehilangan posisi sebagai komisaris utama di salah satu BUMN kita ya. Jadi setelah menjadi saksi dalam kasusnya Munarman, tiba-tiba dicopot jadi komisaris utama. Dan menurut saya ini luar biasa. Kadang-kadang orang tidak akan mengambil posisi ini. Saya lihat Bang, kalau itu hari kalau Abang nggak hadir kan pasti ya tetap aja jadi komisaris utama. Tapi kan Bang Noel dengan penuh resiko karena yang tadi saya katakan mempraktekkan yang namanya politik yang punya nilai, integritas. Bang Noel tetap tampil di situ sebagai saksi yang meringankan. Sekali lagi, ini apresiasi kita buat Bang Noel yang tetap, kalau dalam bahasa agama kita itu Bang Noel tetap istiqomah, konsisten, tetap konsisten ya. Amin. Bang Noel, ini kan menarik. Bang Noel ini kan pernah dekat sekali sama Pak Jokowi ya, waktu di Joman itu ya, Jokomania. Jadi paling tidak tahu betul tuh karakter Pak Jokowi, tahu betul tuh apa yang diinginkan Pak Jokowi. Kalau Bang Noel lihat, Pak Jokowi ini sebenarnya kemana sih yang pastinya? Ke Pak Prabowo atau Ganjar? Yang jelas Pak Prabowo, nggak mungkin ke Ganjar. Oh itu jelas ya? Sangat jelas, kita berani bertaruh lah. Iya. Gitu. Saya berani bertaruh. Iya. Gitu. Dengan masuknya Mas Kaisang ke PSI kan sebenarnya sudah mengindikasikan lah. Oke. Karena secara etik nggak mungkin dia bilang, saya akan mendukung Prabowo. Itu pasti nggak mungkin, 100% saya katakan tidak. Karena sebagai seorang presiden ya? Yang paling mungkin dengan masuknya Mas Kaisang dan ada Gibran di PDIP, dia akan menjawab apa? Saya memilih posisi netral. Bentuk kenetralannya ini jelas, dia mendukung Prabowo. Bentuk kenetralannya Pak Jokowi adalah bentuk dukungannya ke Prabowo. Gitu. Jadi kalau seandainya dibilang, karena kan lucu, di sisi lain ini kelompok-kelompok ini yang pengen kelompok Ganjar khususnya lah ya, ingin sekali Pak Jokowi itu mendukung beliau, tapi di sisi lain nyerang terus gitu loh. Jadi ya Pak Jokowi kan tadi berkali-kali sampaikan, saya punya data intelijen. Iya. Artinya partai kemana pun, soalnya bukan itu saja. Saya tahu gerakan kalian
Cuman tidak disampaikan aja Pak Jokowi dengan bahasa yang vulgar seperti itu. Saya tahu kalian ngapain aja, kalian menghujat saya tahu, kalian menghina saya juga tahu, saya tahu semua kok gitu. Tapi dia kan nggak mau, dia cuma hanya bilang saya tahu arah partai itu kemana. Partai itu kan simbol politik, artinya apa? Kita tahu gerakan politik kalian kemana, gitu kayak gitu kira-kira. Ada yang tikung-tikungan. Nah kayak gitu-gitulah. Kalau kalian mau belok ke kiri ke kanan saya tahu. Oh dia punya infrastruktur, lantas dia punya ya segala-galanya. Instrumen negara kan masih Pak Jokowi yang punya, dan itu hal yang biasa sampai pemimpin negara. Gitu. Dan itu bukan hal yang apa kira-kira tabu atau apapun namanya. Gitu. Jadi kalau Bang Noel lihat bahwa sebenarnya Jokowi itu tersirat ya, walaupun tidak langsung, tidak eksplisit, tapi bisa dipastikan dia lebih mendukung Prabowo daripada Ganjar. Sepertinya. Oke. Kenapa saya punya keyakinan itu? Ya, itu bisa saya pertanggungjawabkan dalam tindakan-tindakan Pak Jokowi. Selama itu kedua, kita juga melihat dari apa yang dilakukan juga Mas Ganjar, tindakan-tindakannya yang berkali-kali melakukan pembangkangan terhadap itu menjadi program Pak Jokowi. Misalnya kayak U20. U20 itu bagian yang ingin dijadikan legasi Pak Jokowi untuk turnamen besar di Indonesia, bola khususnya. Kemudian itu ditolak sama Ganjar mentah-mentah bahkan. Kedua soal kebijakan yang lain-lain lah, itu ada beberapa tuh kebijakan yang tidak selaras dengan apa yang menjadi bagian penting Pak Jokowi. Ketiga, Ganjar tidak bisa diandalkan. Ganjar tidak bisa diandalkan. Bisa diandalkannya pertama begini. Tidak ada satupun gagasan besar yang ditawarkan Ganjar ke bangsa ini. Apa gagasan besar buat bangsa ini? Kan tidak ada. Kedua, kita melihat Ganjar ya petugas partai. Artinya dia hanya tunduk terhadap keinginan yang mengontrol dia. Pemimpin yang baik harus ada gagasannya. Cari di mana? Dimanapun pemimpin, yang pertama ditawarkan bukan dirinya, adalah gagasan besarnya. Semua pemimpin. Gitu loh. Nah ini kita baru nemuin di Republik ini. Lihat aja, Bung Karno bicara tentang gagasan, Pak Harto bicara tentang gagasan, Habibie bicara gagasan, SBY bicara gagasan, semua bicara gagasan, Jokowi bicara gagasan, Bu Mega bicara gagasan. Dan yang tidak bicara gagasan cuman Ganjar. Bahkan berkali-kali dia menyampaikan kegagalannya. Saya memang gagal dalam memimpin Jawa Tengah terkait kemiskinan. Nah artinya apa? Orang yang gagal masih pantaskah untuk memimpin bangsa ini? Apalagi kita lihat bahwa bangsa ini problemnya adalah problem kesejahteraan. Kesejahteraan itu bukan soal ekonomi aja, tapi kesejahteraan cara berpikir. Gitu. Nah persoalan pendidikan, kesehatan, kemudian lapangan pekerjaan. Nah kalau soal itu dia tidak mampu, dan ini bukan hoax ya, bukan hoax. Ini real apa yang dia sudah pernah disampaikan. Ganjar, saya gagal soal itu. Ya sudah, kalau orang gagal ngapain kita memilih, gitu loh. Dan ini tidak baik. Kalau hanya orientasinya berkuasa, janganlah. Bebek juga pengen berkuasa di Republik ini. Monyet juga pengen berkuasa di Republik ini. Tapi kita mau manusia atau person yang berkuasa, tapi kekuasaan itu didampingi oleh sebuah cita-cita. Gitu. Cita-citanya apa? Gagasan besarnya apa? Lantas gagasan besarnya bisa diturunkan menjadi program atau tidak? Lantas setelah jadi program itu bisa jadi tindakan kan gitu. Nah sampai detik ini tidak ada. Dan itu yang membuat kita miris ya. Kita miris sekali. Jadi Ganjar itu pemimpin yang tidak bisa diandalkan. Kedua, ya selain nggak bisa diandalkan itu tadi saya sampaikan dari awal, ya minim gagasan. Ya tadi yang tadi saya sampaikan, ya inilah kalau seandainya pemimpin menjadi petugas partai. Gitu. Bayangkan kalau nanti presiden di bawah perintah partai, kan gila. Sedangkan namanya presiden itu kepala negara, ketua umum semua partai-partai. Ini kan organisasi besar, Republik ini organisasi besar. Memang organisasi besar itu dari semua organisasi adalah partai, tapi di atas partai adalah negara. Pemerintahan, organisasi terbesarnya kan, di bawah memang partai. Nah, kalau seandainya organisasi terbesarnya saya di bawah perintah partai gimana? Ya akhirnya nanti misalnya kayak ada korupsi bansos, ya itu bagian dari perintah partai. Jangan-jangan memang partai menugaskan untuk korup gitu loh. Dan ini kan tidak
tidak baik buat bangsa ini ke depan. Dan kita mau ya ke depan ini ada cita-cita lah yang bisa kita bawa agar bangsa ini lebih sejahtera. Karena kalau mengacu dari beberapa teori bahwa sekarang kita ini masuk pada fase yang miskin akut lah ya. Karena kita lihat sudah tidak ada lagi, miskin itu bukan soal adanya ekonomi dan sebagainya. Kita sudah tidak lagi punya moral gitu loh. Jadi kemiskinan kita kemiskinan moral. Miskin moral ya? Miskin moral. Miskin kejujuran, Bung. Miskin kejujuran. Nah, kalau sudah sampai pada level itu, ya udah parah kita. Gitu loh. Kita udah masuk pada fase yang tidak bagus sebetulnya bangsa ini. Karena saya melihatnya ternyata Republik ini orang baik itu menjadi ancaman, orang jahat itu menjadi teman. Gitu. Makanya berbuat jahatlah biar banyak temannya di Republik ini. Logikanya kan berbalik dengan negara-negara yang kita lihat mapan. Kejahatan itu menjadi ancaman, tapi kebaikan adalah teman. Kalau di Indonesia tidak, sebaliknya. Kebaikan menjadi ancaman, kejahatan menjadi teman. Nah ini yang kita lihat realitanya hampir semua. Itulah hampir semua lini sosial itu yang terjadi hari ini. Makanya susah mendapatkan orang baik. Tapi kalau bicara tentang slogan, Republik ini paling cerdas menyampaikan slogan-slogan. Lawan korupsi, semua ya? Lip service semua. Lawan korupsi, hampir semua kementerian lawan korupsi, praktek di dalamnya itu korup gitu loh. Ini kan kita lihat tiba-tiba Kaisang ditunjuk menjadi Ketua Umum PSI. Apakah kehadiran Kaisang sebagai Ketua Umum PSI itu memperkuat posisi Pak Prabowo di Pilpres 2024 nanti, ataukah biasa-biasa saja? Kira-kira bagaimana Bang? Yang pasti ada penambahan elektoral ya. Dampak elektoral itu pasti nggak mungkin kita bisa pungkiri. Kemudian jadi kalau penambahan elektoral, elektabilitasnya meningkat ya? Soal elektabilitas kan belum tentu. Hanya pada bicara tentang elektoral, penambahan suara pemilih. Kalau soal elektabilitas kan Pak Prabowo pasti punya elektabilitas tersendiri tanpa harus ada Mas Kaisang di PSI. Apalagi kita lihat kan sebetulnya sudah terlihat lah arah politik PSI, kemudian arah politik Pak Jokowi kemana untuk 2024. Sebetulnya sih bahasa-bahasa politiknya sudah mengarah kepada Pak Prabowo dengan beberapa kali pernyataan yang secara eksplisit. Kemudian tindakan-tindakan, kemudian ya kalau bahasa kawan-kawan tuh ada kode-kode tertentu, kemudian kalau bahasa yang lainnya sudah mengarah ke Pak Prabowo, kayak gitu kira-kira. Tapi kalau mau kita lihat memang apa yang Pak Jokowi lakukan ini, itu kan di luar perkiraan publik pada umumnya ya, sampai anaknya bisa masuk di PSI, kemudian bisa menjadi Ketua Umum PSI. Saya melihatnya pada sudut pandang yang luar biasa begini. Jokowi sedang mempraktekkan yang namanya politik itu tidak harus menjadi ruang kecil atau penjara kecil dalam rumah tangga. Karena untuk mendemokrasikan rakyat, untuk mendemokrasikan praktek politik yang baik itu harus dari organisasi yang terkecil, yaitu keluarga. Gitu. Nah ini saya melihatnya terbalik dengan apa yang dilakukan PDIP. PDIP kan nggak boleh satu keluarga itu dalam aturan anggaran dasar atau aturan di dalam internalnya, satu keluarga itu harus satu partai. Misalnya kalau orang tuanya di PDIP, anaknya juga harus di PDIP. Nah itu coba Jokowi untuk memutus mata rantai tembok besar aturan itu. Justru Pak Jokowi inginkan loh, kalau membangun demokrasi itu harus dari keluarga yang terkecil, organisasi yang terkecil, yaitu keluarga. Saya masih melihat pada sudut pandang yang positif ya. Kemudian negatifnya saya tidak mau komentar karena pasti ada sisi negatifnya, tidak mungkin tidak. Apalagi kan saya melihat Jokowi itu kalau melihat Tuhan, dia tetap manusia, dia tidak pernah diamanatkan oleh Tuhan untuk mengendalikan Republik ini. Dia hanya dimandatkan oleh mekanisme yang demokratik, yaitu pemilihan umum. Jadi saya sampai detik ini tidak pernah melihat Pak Jokowi sebagai Tuhan, gitu. Jadi saya tetap dia melihat sebagai manusia politik, kemudian tindakannya tindakan politik. Jadi apa yang dilakukan Pak Jokowi adalah tindakan politik murni, gitu. Walaupun ada pembelajaran politik yang menurut saya itu bagus, karena itu harus teredukasi. Kalau mau jadi masyarakat yang demokrasinya beradab, ya ajarkan demokrasi itu di internal kita, keluarga, gitu. Tidak menjadi keluarga yang menyeramkan gitu, keluarga fasis atau keluarga yang
masih dalam organisasi yang kecil kita sudah mempraktekkan otoritarian, gitu. Itu tidak bagus. Dan Pak Jokowi melakukan hal yang terbaik lah ya, menurut saya dari sudut pandang saya kayak gitu, Pak Abraham Samad. Oke, Bung Noel, ada yang menarik ya. Kalau kita ini pertanyaan netizen nih, jadi saya coba catat di sini. Kalau kita lihat fenomena yang akhir-akhir ini terjadi, banyak sekali aktivis 98 yang sekarang ini beralih mendukung Pak Prabowo. Padahal sebelumnya mereka-mereka inilah yang dulu pernah mungkin menuduh atau menstigma Pak Prabowo sebagai pelanggar HAM berkaitan dengan kasus penculikan aktivis 98 pada waktu itu. Kira-kira fenomena apa yang terjadi nih Bang Noel sehingga para aktivis ini yang tadinya berseberangan dengan Pak Prabowo tiba-tiba akhir-akhir ini akhirnya mendukung Pak Prabowo, misalnya Bung Budiman Sujatmiko. Apakah ini pertanda bahwa orang akhirnya melihat bahwa tuduhan yang selama ini yang distigmakan pada Pak Prabowo mengenai pelanggaran HAM itu ternyata itu cuma tuduhan belaka? Ya. Oke. Tak usah ke Pak Prabowo ya, ke Pak Prabowo. Ke kita aja sama aktivisnya udah main tuduh-tuduhan. Gitu. Kita dianggap deterjen yang hanya ingin membersihkan masa lalu Prabowo. Gak mungkin. Gitu. Pak Prabowo sekali lagi, kita kenapa mendukung Pak Prabowo, ada pertimbangan-pertimbangan ideologis, kemudian ada pertimbangan politik yang gak mungkin kita mengambil langkah yang membuat kami juga rusak lah ya. Kalau saya kan pertimbangan saya adalah pertimbangan bagaimana bangsa ini bisa terrekonsiliasi dengan baik. Makanya Pak Prabowo menyampaikan berkali-kali, ya dia bicara tentang persatuan. Saya melihat itu dia praktekkan atau tidak, ternyata dia praktekkan tuh. Gitu. Kemudian soal stigma pelanggaran HAM. Dan sampai detik ini kita sepakat tentang demokrasi, bahwa demokrasi itu harus pakai namanya instrumen hukum untuk membuktikan orang itu bersalah atau tidak. Nah sampai detik ini kita belum melihat ada satu keputusan hukum terkait Pak Prabowo itu pelanggar HAM. Belum pernah ada. Belum ada kan. Kalaupun cuma ada tuduhan. Pemecatan, itu bukan tindakan hukum. Betul. Itu adalah tindakan politik. Tindakan etik ya. Politik dan etik di internal. Dan saya yakin itu nuansanya lebih pada politis, bukan pada tindakan saling hukum. Menjatuhkan saat itu ya. Gitu. Jadi soal itu ya kita bisa tahu lah, bisa sampai detik ini kita bisa jawab. Kemudian juga ada persoalan lain soal tuduhan-tuduhan yang menurut saya hanya berlaku hanya untuk Pak Prabowo ketika 5 tahunan. Bisa Pak Prabowo nyapres baru muncul isu itu. Setiap nyapres. Nah artinya kami melihatnya orang-orang ini sedang mengeksploitasi kasus HAM. Artinya apa? Mereka ini sebenarnya pelaku HAM sebenarnya. Karena kenapa? Coba mengkapitalisasi persoalan isu HAM ini hanya untuk kepentingan politik, tidak kepentingan hukum, kepentingan sejarah, kepentingan yang lain-lain atau kepentingan ideologis. Karena ini hanya bicara tentang kepentingan, karena Prabowo-nya sebagai kompetitor, ya hancur aja dengan isu itu. Dan itu hanya muncul 5 tahun sekali. Begitu. Nah, kan ini tidak baik. Karena kita lihat ada 2009 sejarahnya, ada peristiwa 2009 ketika Bu Mega nyapres wakilnya itu Pak Prabowo. Nah secara moral, secara etik, kenapa mereka tidak disampaikan ke Bu Mega, Ibu ada bagian dari penjahat HAM. Gitu. Berarti Ibu tidak punya etika. Nah begitu juga ke Pak Jokowi. Ketika Pak Jokowi 2019, Pak Jokowi coba mengajak Pak Prabowo masuk dalam pemerintahannya. Kenapa orang-orang ini tidak menyerang Pak Jokowi, gitu loh. Tapi sekarang ini sudah melakukan serangan ke Pak Jokowi. Kita udah lihat tuh. Sekarang mereka udah nyerang Pak Jokowi dengan masuknya Mas Kaisang ke PSI. Ini bertubi-tubi lah. Yang tadinya mengaku pendukung Jokowi, mereka sekarang menjadi musuh nyata Pak Jokowi hari ini. Dan Pak Jokowi dianggap menjadi bagian yang harus diserang, kayak gitu lah kira-kira. Iya, dan ini kita lihat, saya nggak tahu mereka tidak punya loyalitas terhadap sebuah cita-cita. Mereka tidak punya loyalitas terhadap nilai. Mereka hanya punya loyalitas terhadap kekuasaan dan korup yang pasti. Oke, Bang Noel. Tapi kan saya lihat ya akhir-akhir ini orang PDIP sudah banyak yang mengembuskan bahwa kemungkinan nanti hanya terjadi 2 poros. Kelihatannya mereka menginginkan memasangkan, menggandengkan Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Apakah kemungkinan ini besar sekali? Kemungkinannya di dalam Pilpres 2024 nanti, pasangan Prabowo-Ganjar? Ya, itu kan coba membangun kesan patah
patah dalam arti ada semacam pesimisme politik dan pesimisme dalam demokrasi. Menurut saya lebih bagus semakin banyak yang menyalurkan lebih bagus kan. Seandainya Prabowo Ganjar, saya rasa Berarti 2 poros saja ya? Pak Prabowo janganlah belajarlah dari sejarah. Karena kita melihat ya saya tidak mau menuduh siapa-siapa. Hati-hati dengan orang licik dan picik, itu aja. Oke. Kepicikan dan kelicikan itu yang membuat bangsa ini akan hancur. Kalau Pak Prabowo mau kalah dengan cara yang jujur, biarlah kalah dengan cara yang terhormat dan jujur. Daripada menang dengan manipulasi dengan orang-orang licik. Sekarang ini coba ingin mempertegas posisi saya dalam hal pilihan politik tadi, opsi Prabowo Ganjar. Pak Prabowo hati-hati. Ini banyak orang-orang licik dan picik. Licik dan picik ya. Kalau sudah licik dan picik itu tingkat kejahatannya udah nggak tahu sampai mana tuh. Nggak bisa ditolerir? Udah nggak bisa. Karena dia pasti akan dihabisi. Oke. Jadi menurut Bang Noel hati-hati dengan wacana ini ya? Hati-hati. Ini wacana yang menyesatkan sebetulnya. Kesannya sih bagus, tapi menyesatkan kesan. Ini kesannya menyesatkan. Jadi wacana pasangan Prabowo Ganjar ini menyesatkan? Pasangan licik dan picik. Itu tawaran dari orang-orang licik dan picik. Gitu. Oke. Jadi kalau Bang Noel sendiri sebenarnya tidak ingin menjamut wacana itu ya? Kalau dulu opsi ini saya suka, tapi kemarin-kemarin saya lihat tidak. Ini tidak relevan lagi opsi ini. Karena apa? Tidak ada yang mendesak dalam konteks demokrasi. Kedua, tidak ada hal yang mengedukasi secara nilai politik, nilai apa, nggak ada, gitu loh. Orang coba hari ini coba menarasikan seakan-akan cuma ada dua poros. Saya tidak mau, gitu loh. Biarinlah kalau soal biaya pemilu, bangsa ini dikorup aja ratusan triliun cuek aja, cuman pemilu aja buat masa depan bangsa ini takut mengorbankan ratusan miliar. Tapi untuk yang lebih baik ya. Iya. Gitu. Iya kan banyak yang berasumsi ya Bang Noel bahwa wacana itu dibuat agar menekan kos pemilu yang begitu besar ya. Kemudian yang kedua katanya supaya tidak terlalu terpolarisasi ya. Tidak kan terjadi benturan. Argumentasi sesat. Ya kalau gitu, kalau seandainya ada polarisasi kemudian high cost dan sebagainya, coba kita ingin anggaran kita, ya argumentasinya menurut saya sesederhana itu enggak lah. Itu soal terjadi polarisasi, kan kita tahu polarisasi ini yang menciptakan kan bukan rakyat, yang menciptakan elit. Oke. Gitu loh. Elit-elit yang coba memakai influencer-influencer untuk mengeskalasi. Itu eskalasi. Pakai buzzer. Pakai buzzer mengeskalasi konflik sosial. Makanya kadang-kadang saya miris. Kayak kita ini aktivis kalau tidak melek media sosial, kita ini akan dijadikan makanan para anak monster. Jadi bulan-bulan. Ini monster, anak-anak monster nih. Kita suka dengan kreativitas mereka, tapi ketika kreativitasnya ini saya coba ingin menuduh ya, saya ingin menuduh entitas intelijen, ya. Sepertinya mendiamkan narasi-narasi konten-konten yang hanya coba memecah belah bangsa ini, gitu. Dan itu bahaya, karena badan intelijen kita harus bertanggung jawab terhadap fenomena industri digital hari ini. Harus ada regulasi, tidak boleh tidak. Karena kalau tidak, ini kita akan menjadi Libya, Suriah, antas negara-negara yang gagal hari ini di Timur Tengah. Karena itu kan sebabnya apa? Sebabnya, yaitu media sosial itu. Mereka hancur gara-gara media sosial, hancur itu. Begitu masif informasi yang disampaikan, disinformasi ini, kemudian diserap oleh masyarakat, chaos. Dan ketika chaos tak terkontrol. Dan itu bahaya. Bahaya Bang Noel. Yang dikorbankan selain pertama pasti NKRI ini, kedua pasti demokrasi kita, gitu. Karena ini kan di era demokrasi ini, kalau seandainya semua semau-maunya berpendapat dengan tanpa melihat dampak politik dan sosialnya, ya akhirnya gini, bahaya, gitu. Makanya saya minta untuk intelijen, para penegak hukum bikin aturan, regulasi yang baik. Karena ini ancaman hari ini adalah soal kebebasan berekspresi di media sosial. Saya takut, yang saya khawatirkan gini, hanya tergantung negara lah bahwa konten-konten itu kalau seandainya berpihak terhadap sebuah partai, ya dijadi kawan.
Kalau beda pandangan dengan partai kekuasaan, itu menjadi lawan. Dan itu saya takut itu. Itu yang Akhirnya diberangus. demokrasi. Dan itu yang terjadi hari ini. Dan itu terjadi. Coba beda pandangan dengan kekuasaan. Habis. Dan kita juga tidak mau beroposisi juga melakukan tindakan-tindakan yang kira-kiranya hanya menyerang tanpa sebuah data dan argumentasi. Gitu. Atau tidak menyerang hanya cuma ingin memeras. Saya nggak mau juga. Kritik untuk penguasa dan oposisi. Gitu. Itu penting, karena saya nggak mau penguasanya hanya ingin berkuasa, kemudian memelihara anak-anak monster yang namanya buzzer-buzzer ini untuk menyerang oposisi sampai detail, sampai pribadi-pribadi rumah-rumahnya. Itu terjadi di Rocky Gerung kan. Saya memang tidak sependapat dengan beberapa sikap politik Rocky Gerung, tapi tindakan-tindakan orang yang terhadap Rocky Gerung itu saya tidak sepakati. Itu tidak baik, persekusi, kemudian apa gitu, nggak bisa, nggak boleh. Rocky Gerung apapun tindakannya, dia coba menggerakkan motorik kita berpikir. Nah, apa yang dilakukan ya lo baca dong, baca buku, cerdas dong biar kayak Rocky. Supaya bisa beradu argumen. Nah, bisa beradu argumentasi. Memang orang-orang pikir saya sama dengan Rocky Gerung, tidak. Tapi tidak juga harus melakukan persekusi. Saya harus belajar dengan apa yang Rocky Gerung lakukan gitu. Dihadapi dengan argumen ya, Bung? Dihadapi dengan argumen dong. Jangan dengan alasan-alasan pokoknya nggak bisa. Emang republiknya republik pokoknya apa? Gitu, harus ada argumentasi dong. Makanya wajar Rocky Gerung tidak tertarik ngadepin orang-orang monster blow on ya. Dia pakai kata-kata udah monster blow on lagi. Ya monster blow on sih. Saya menarik tadi, saya ingin kunci. Jadi kalau menurut Bang Noel sebagai ketua tim relawan, Bang Noel itu tidak terlalu setuju dengan wacana 2 poros ya? Nggak setuju, buat apa 2 poros? Saya ini bukan pendukung penguasa, juga pendukung siapapun yang berkuasa, tidak. Saya mau ke depan 2024 itu mendapatkan pemimpin, bukan mendapatkan penguasa. Saya boleh sebagai pendukungnya Prabowo, tapi bukan pengen menjadi Prabowo menjadi penguasa, tapi pengen menjadi Prabowo itu menjadi pemimpin. Ya, gitu, ngapain? Makanya saya harus lebih berhati-hati dalam menempatkan proses dukungan saya. Makanya saya ingin menyampaikan di tempat ini, tempat Bang Abraham Samad, 2024 itu saya mendukung Prabowo menjadi pemimpin, bukan menjadi penguasa. Gitu. Ini clear ya? Pemimpin bukan penguasa ya? Bukan penguasa. Gitu. Menarik nih Bung Noel, tadi yang Bang Noel katakan bahwa pemimpin itu kan harus punya gagasan besar ya. Gagasan, itu pemimpin. Sehingga orang bisa tahu, oh ini calon pemimpin kita, karena dia punya gagasan besar yang kita punya harapan terhadap gagasan besar itu. Oleh karena itu saya ingin tanya nih Bang Noel, apa sih gagasan besar Pak Prabowo yang membuat Bang Noel nih sama teman-teman aktivis 98 jatuh cinta dengan gagasan itu? Pertama, Pak Prabowo bicara tentang kesejahteraan rakyat. Dia tahu bahwa bangsa ini selain ada kemiskinan ekonomi, ada kemiskinan nutrisi. Makanya dia menghadapi nanti 2045 nanti Indonesia emas, ketika dia berkuasa, yang harus dikuatkan adalah nutrisi cara berpikir manusia Indonesia. Makanya dia mau menjadi bangsa ini menjadi bangsa unggulan, tidak menjadi bangsa yang minder, bangsa inlander, ketemu orang bule begini, ketemu apa begini, dia nggak mau. Artinya saya lihat dari situ orang ini punya patriotik, gitu. Dia nggak mau terlalu ngawang-ngawang, berpikir udah di situ aja kuncinya. Soal sistem, bangsa ini udah punya sistem. Tinggal bagaimana sejahterakan apa? Nutrisinya harus dibagus ya kan. Makanya dia coba ingin membuat sistem soal bagaimana soal pembagian sistem terkait soal makan gratis dan lain-lain. Karena itu penting dia lihat, karena kenapa? Bangsa ini problemnya itu. Gimana kita mau kaya tapi nutrisi otak kita lemah. Nggak bisa pintar. Nggak bisa pintar, akhirnya menjadi bangsa budak terus. Dan dia kan tidak mau itu. Dia kan berkali-kali sampaikan, sebelum saya mati bangsa ini harus sejahtera. Itu bayangkan. Saya kadang-kadang lihat itu hebat juga orang ini, gitu loh. Kemudian dia tidak juga punya nggak punya waktu dan energi untuk bicara tentang masa lalu. Dia selalu bicara tentang loncatan ke depan, masa depan. Makanya dia selalu nenteng itu tentang apa? Tentang Indonesia ini ke depan, tidak nenteng masa lalu. Yang satu masa lalu, yang satu dendam, yang satu masalah, kayak gitu-gitu nggak ada tuh. Dia yang dia teng-teng itu ya. Kita nggak nemuin lagi pemimpin kayak begini. Gitu. Yang hanya fokus bagaimana mensejahterakan rakyat, bukan nih yang fokus hanya ingin merebut kekuasaan. Gitu loh.
kita tahu memang banyak beban sekali nanti yang akan ditanggung oleh Pak Prabowo ketika nanti 2024 memimpin. Selain dia punya beban untuk mensejahterakan bangsa ini, dia juga punya hutang masa lalu yang harus dia perbaiki terkait soal HAM itu. Itu utang masa lalu yang harus dia selesaikan di pemerintahannya. Harus dikelirkan. Dan saya sampaikan berkali-kali, jangan alergi soal pelanggaran HAM. Selesaikan itu. Biar nanti tidak menjadi beban dia sampai dia mati. Kalau seandainya itu terjadi kan kasihan Pak Prabowo-nya ya kan. Dia akan diingat oleh bangsa ini adalah seorang pembunuh, penculik dan sebagainya. Padahal sebenarnya bukan. Padahal sebenarnya kan itu tidak terjadi, gitu. Dan bangsa ini juga harus berani menghukum dan bertanggung jawab terhadap bangsanya sendiri, gitu. Jadi ini biar jadi bangsa besar. Maaf nanti siapapun pelanggarnya, ya sudah selesaikan aja secara hukum. Kalau tidak secara hukum, ada di luar hukum. Ya namanya non-judisial kalau nggak salah. Penyelesaian non-judisial, kemudian ada penyelesaian judisial. Seperti Afrika Selatan. Nah, kayak Afrika Selatan akhirnya rekonsiliasi. Itu contoh yang paling bagus Afrika Selatan kan. Apartheid itu. Bagaimana menyelesaikan problem masa lalu itu. Jadi tidak timbul pergolakan, bahkan jaraknya tidak terlalu jauh penyelesaiannya itu, apartheid itu kan. Nah, kita ini kan sudah jauh, udah pada tua. Ya udah akuin aja sih gitu. Biar nanti bangsa ini belajar tidak ada kejadian itu lagi. Jangan takut namanya belajar. Kita kadang-kadang ini mental kita ini, makanya saya bilang kita ini masih pemimpin itu masih mental penguasa. Jadi siapa yang berkuasa, dia yang menentukan sejarahnya. Kan kacau itu. Kita tidak boleh menutupi sejarah sekecil apapun. Karena kita bisa belajar dari sejarah itu. Gitu. Mau sekotor apapun sejarah itu, kita buka ke publik biar apa? Rakyat teredukasi dengan sejarahnya. Jangan saling menutupi sejarahnya, gitu. Tuh buka aja kejadian apa sebenarnya ini loh, gitu. Jadi enak. Jangan kita malah berkaca dari Amerika, yang kadang-kadang malah miss, gitu. Jadi konkretnya memaafkan tapi tidak melupakan. Memaafkan tapi tidak melupakan. Itu ya. Itu. Ya kita memaafkan bangsa ini bangsa pemaaf tapi tidak melupakan. Agar supaya kita bisa belajar dari hal-hal yang pernah terjadi. Itu. Nah kadang-kadang kan kita mau jadi bangsa apa kalau seandainya kita tidak mau belajar dari sejarah kita sendiri. Itu. Sedangkan Bung Karno selalu menyampaikan jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Itu yang penting. Bang Noel, menarik nih masalah gagasan besar. Kalau saya lihat gagasan besar seperti tadi yang disampaikan Bang Noel itu kan ada beberapa orang sudah bisa menangkapnya bahwa oh inilah gagasan besar Pak Prabowo. Tapi kan tema yang diangkat Pak Prabowo juga berkelanjutan ya. Kalau saya lihat ya di beberapa pernyataan-pernyataan bahwa berkelanjutan. Apa sih makna berkelanjutan itu? Ya banyak hal-hal yang dilanjutkan oleh Pak Prabowo, misalnya kayak terkait program-program yang sudah dilakukan Pak Jokowi. Nah, kalaupun kurang dia akan perbaiki. Nah, kalaupun sudah ada, dia lanjutkan dengan hal-hal yang lebih baik. Kan nggak susah. Misalnya kayak program IKN, kemudian ada program Nawacita yang lain soal tol laut, kemudian soal hilirisasi. Banyak itu tinggal dilanjutin. Nggak kalah penting soal standar kepemimpinan yang sudah menjadi patokan bangsa ini. Itu sudah diletakkan oleh Pak Jokowi. Ini pemimpin loh. Pemimpin itu melayani rakyat bekerja. Gitu. Bukan nongki-nongki duduk-duduk di istana, gitu loh. Nanti malah sibuk bikin konten gitu loh. Kan kita nggak mau. Kita mau pemimpin itu ya apa yang jadi bukan pemimpin yang lain dari TikTok ya? Iya, dari TikTok, dari YouTuber, kayak gitu kan. Kita nggak mau nyari presiden YouTuber. Kita mau nyari pemimpin jadi pemimpin Republik Indonesia, bukan YouTuber. Gitu. Bang Noel, menarik sekali tadi yang apa Bang Noel katakan bahwa kan tegas di Bang Noel bahwa ya sudahlah kita menolak itu wacana dua poros karena tidak terlalu demokratis ya. Oleh karena itu saya ingin tanyakan nih, kan ada juga selain wacana dua poros Bang Noel, ada juga wacana nih berkaitan dengan pengajuan judicial review-nya PSI ke MK tentang batas minimal umur calon wakil presiden. Ya. Kita berandai-andai nih, seandainya saja nanti ternyata MK meloloskan dan menyetujui kemudian memutuskan bahwa syarat sebagai calon wakil presiden itu diturunkan ya. Tadi yang 40 tahun mungkin jadi 35 dan lain sebagainya. Dan kemudian itu bisa meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden. Apakah ketika misalnya syarat
itu sudah bisa memajukan Gibran sebagai wakil presiden, maka ketika misalnya ada sebagian orang mendorong agar Pak Prabowo berpasangan dengan Gibran, apakah ini menjadi sesuatu hal yang menurut Bang Noel dan teman-temannya di tim relawan ini menjadi sesuatu yang sangat baik untuk direalisasikan atau bagaimana? Saya tidak mau melihat pada pilihan politiknya terkait dengan umur itu ke Gibran. Oke. Jangan karena nuansanya itu untuk meloloskan Mas Gibran, tapi saya lebih mau bicara tentang ke depan. Lebih luas ya? Kemungkinan kaum muda, gitu. Jangan dibatasi oleh umur, karena saya anggap pembatasan ini sangat diskriminatif gitu loh. Gitu. Jangan juga karena seakan-akan anak muda itu tidak bisa memimpin. Kasih ruang aja. Memang ruang itu akhirnya dibatasi oleh konstitusi. Nah, untuk supaya tidak ada pembatasannya ya bagus sekali ide soal coba menggugat ke MK soal pembatasan umur. Tapi saya tidak tertarik soal pembahasan wacana Prabowo Gibran. Saya mau bicara tentang generasi muda, kepemimpinan kaum muda, itu aja. Jadi secara substansi saya suka secara substansi. Karena jangan-jangan nanti anak muda itu ya anak saya yang mimpin Republik ini. Gitu. Jadi saya lebih bicara tentang ke depan. Ke depan dan yang lebih besar gitu. Tidak mau bicara tentang hal yang pendek lah ya soal Prabowo Gibran. Itu toh kalaupun itu terjadi kan yang milih rakyat kok, bukan yang milih keluarganya. Jadi saya nggak terlalu khawatir, tinggal diuji aja sih. Siapa tahu mudah-mudahan kalau seandainya keputusan MK nanti terkabuli, saya malah tidak mau 35. Saya mau ikutin teman saya itu, kawan-kawan Pijar, 21 tahun minimal. Karena ketika orang itu sudah ber-KTP dan bisa dipilih, maka dia punya hak untuk memilih dan dipilih. Karena kita lihat ada beberapa kepala daerah yang lain juga bisa tuh, umur 21, 22, kenapa presiden nggak bisa? Gitu. Jadi secara substansial saya memilih iya untuk pemimpin muda, pemimpin kaum muda. Ya jangan 35 lah, 21 tahun lah. Gitu, biar siapapun, ya anggota DPR aja ada yang 21 tahun, udah berapa, kenapa presiden nggak bisa? Jangan dibatasin lah. Yang paling kan kita bisa melihat kualitas orang itu. Akhirnya orang apa bangsa ini? Belajar, mau jadi pemimpin itu belajar. Gitu, belajar. Gitu. Jadi otaknya sudah terisi, makanya tuh nutrisi. Pak Prabowo itu sudah membuat jembatan emas untuk 2045. Dia akan memberi nutrisi buat anak bangsa inilah untuk lebih bagus, cerdas. Apalagi beliau tuh fokus soal pendidikan, rumah sakit, gitu, dan lapangan pekerjaan. Problem ini kan 3 bangsa itu tadi nutrisi itu apa tuh? Makan gratis apa? Makan gratis. Bayangkan ibu hamil aja nanti ada program makan gratis untuk ibu hamil. Program Pak Prabowo ya? Pak Prabowo. Kedua juga anak SD sampai SMA makan gratis. Makan gratis itu dengan nutrisi yang baik ya, vitamin yang baik. Bukan ngasih makan gratis kayak macam kucing lah gitu. Enggak gitu. Jadi tersistem nanti. Pak Prabowo buat sistem, jadi semua tidak mudah orang makan gratis begitu aja. Ada gitu. Sistemnya? Ada sistemnya, dibuat sistemnya. Nah di situ, ini kan seperti kayak Amerika, Prancis, dan negara-negara Eropa. Negara itu peduli terhadap rakyatnya. Gitu loh. Bukan kayak, makanya saya kadang-kadang bangsa ini lucu ketika ada gagasan-gagasan besar, gagasan baik, langsung ada timbul resistensi yang menurut saya kok aneh penolakannya gitu loh. Ternyata orang ini tidak mau bangsa ini maju. Ternyata orang ini tidak mau rakyat ini sejahtera. Ternyata orang ini tidak mau rakyat itu cerdas. Gitu. Makanya saya bilang ini republik slogan. Gitu. Lip service ya? Lip service. Bicara tentang kesejahteraan. Wow, hidup rakyat, sejahterakan rakyat. Melawan anti korupsi, kita lawan korupsi, prakteknya korup. Udah deh. Saya sudah mau. Jadi itu. Makan gratis itu menjadi salah satu program andalan Pak Prabowo ya, Bang Noel ya? Dan itu akan direalisasikan nanti ya untuk. Sangat harus direalisasikan, jangan tidak. Karena kalau nggak direalisasikan, malunya gimana muka saya? Gitu. Malu saya nggak mau. Dan Prabowo itu tipikal yang orangnya konsisten dengan apa yang diucapkan selaras dengan tindakannya. Ya karena kan banyak orang mengatakan begini Bang Noel. Misalnya banyak anggota DPR ketika dia kampanye itu janji-janji.
setelah terpilih dia tidak merealisasikan janjinya. Ya, kan kita tren 5 tahunan melahirkan maling. Setiap 5 tahun nemu maling, penipu 5 tahunan. Oke. Nah, saya juga nyalon nih, semoga saya tidak menjadi maling 5 tahunan Kalau itu. kita sih yakin nih Bang Noel ini tidak jadi maling. Takut saya. Tapi kan Bang Noel harus mengawal kebijakan supaya orang tidak menjadi maling terhadap kebijakan yang dikeluarkan. Nah, makanya inilah kebutuhan bangsa ini kan butuh orang-orang selain punya keberanian, dia juga punya namanya integritas. Okay. Kalau keberanian tanpa didasari oleh kejujuran juga percuma, Pak. Gitu loh. Walaupun saya secara manusia juga ya pasti ada kealpaannya lah ya, nggak mungkin tidak. Saya bukan orang yang sempurna lah. Gitu. Tapi keinginan itu ada di benak saya, selalu ada di benak saya. Itu saya nggak terlalu khawatir menghadapi rintangan-rintangan yang terkait dengan soal keberpihakan. Keberpihakan. Nah, problemnya kan memang hari ini saya belum mendapatkan kesempatan untuk masuk dalam kekuasaan. Saya juga khawatir dengan diri saya, tapi saya udah menguji. Saya selalu karakternya selalu menguji diri saya. Bisa nggak saya begitu? Saya tetap konsisten nggak? Yaitu saya uji terus. Makanya saya coba nanti kalau seandainya saya masuk DPR RI, tetap konsisten nggak diri saya seperti ini gitu loh. Bang Noel, ada yang menarik nih sebenarnya kalau kita bicara tentang tadi pemberantasan korupsi, jangan slogan, Bang Noel kan tadi katakan begitu, jangan cuma begini tapi ternyata ngerampok juga. Ada nggak Bang Noel sudah pernah ngomong-ngomong sama Pak Prabowo tentang undang-undang perampasan aset? Karena ini kan undang-undang perampasan aset sampai sekarang pun agak susah nih bisa diundangkan. Kita tidak tahu kenapa sampai susah begitu. Ada nggak pernah Pak Bang Noel ngobrol-ngobrol bagaimana sebenarnya kebijakan Pak Prabowo terhadap undang-undang perampasan aset ini? Ya, saya ingin mendiskusikan itu ya ke Pak Prabowo berkali-kali, dan sepertinya Pak Prabowo tertarik sekali dengan ketentuan itu, wacana itu. Gitu, pembuktian terbalik, gitu. Itu penting sekali. Revisi undang-undang anti korupsi kita juga didiskusikan. Saya rasa ini kan KPK ini kan menarik lah ya, menarik sekali karena kita hanya bisa dengan adanya KPK, tapi kan kita lihat elit di Senayan kan kecenderungannya takut juga ketika penguatan KPK karena mereka menganggap bahwa ini seperti melihara anak macan gitu loh. Itu yang akan merekam tuannya sendiri. Kalau Bang Noel kan nggak takut kan? Saya nggak ada khawatirnya. Gitu, saya yakin juga kok. Apa yang dilakukan KPK ya sudah itu menjadi harapan. Itu pun sudah banyak yang ditangkap aja masih nggak takut juga tuh. Apalagi kalau tidak. Apalagi tidak ada KPK, merajalela. Nah, KPK kan menariknya kan yang ditangkap kan bukan maling ayam aja, tapi sampai pemilik ayam yang maling juga ditangkap gitu loh. Ya enggak itu penegak hukum, apa ditangkap juga sama KPK, nggak pandang bulu. Nah kadang-kadang kan kasihan juga lah KPK ini jadi bahan bulian 5 tahunan atau ketika ada penguasa yang ngawur, abuse, menjadi apa ya, kita melihatlah dulu kasus Abang lah ya, Abang. Dikriminalisasi ya? Aduh, makanya saya bilang Abang ini punya keberanian, ya tapi menjadi ancaman gitu. Jadi ya kita butuh orang-orang berani yang bisa melawan kejahatan yang ada di Republik inilah. Kita udah muak. Kalau bicara tentang revolusi, kita harus mengorganisir. Sebetulnya syarat dari revolusi sudah pernah terjadi di Indonesia, tapi problemnya masyarakatnya ya disusupi oleh para perilaku elit yang korup. Ketika kita bicara tentang perubahan, ujung-ujungnya meres. Nah, Abang ngerasain lah. Itu berlaku di mana, di partai atau dimanapun. Makanya saya sering mengkritik kawan-kawan saya yang di parlemen. Makanya kadang-kadang saya belum berani mengkritik terlalu keras. Kerasnya belum di parlemen. Nanti kalau di parlemen baru. Saya mau juga seperti waktu saya di komisaris utama dipecat karena pilihan politik. Saya juga mau nanti dipecat, ditendang dari DPR itu karena cara saya berpikir jadi enak. Itu kan kalau di aktivis seperti menaruh mahkota ya kan. Kalau kita politik berintegritas. Bang Noel, terakhir nih. Bisa nggak dibocorkan sedikit siapa nih kira-kira calon wakil presidennya Pak Prabowo? Saya bingung. Saya ini kalau lihat Bang Noel selalu saya ingat Pak Jokowi. Saya juga kalau melihat Bang Abraham kayak ingat Pak Budi Gunawan. Jadi saya sih berharap nanti yang terbaik lah ya, yang Pak Prabowo itu dapat pemimpin yang terbaik buat bangsa ini, biar
utang sejarah ini benar-benar dia bisa lunasi. Kedua, harapan dia untuk 2045 soal Indonesia emas itu benar-benar beliau wujudkan lah. Bisa direalisasikan? Iya, karena kita butuh pemimpin yang ucapan dan tindakannya selaras, tidak dengan slogan-slogan. Kita udah muak dapatin politisi busuk ya kan. Kita berapa puluh tahun dapat politisi busuk gitu loh. Kita dapetin politisi busuk terus, yang kita dapetin kebusukan, terus kebijakannya busuk. Cara dia mendapatkan nutrisi otaknya dari hal yang kotor. Jadi kebijakannya pasti kebijakan yang kotor. Itu udah pasti outputnya. Karena inputnya dia makanan yang kotor dari hal yang kotor gitu. Jadi saya nggak pernah berharap mendapatkan kebijakan, karena rakyat ini kan pemilik saham Republik ini. Dia memberi sahamnya ke siapapun pemimpinnya. Harapan rakyat ini kan ketika sahamnya diberikan, dia mendapatkan keuntungan dari apa yang dia tanam saham itu. Misalnya kebijakan itu kebijakan berpihak, kayak gitu-gitulah. Harus ada regulasi terkait misalnya kesejahteraan. Di bidang hukum ya ada penindakan hukum yang tidak tebang pilih. Jadi ya semoga aja nanti Pak Prabowo itu ya dapat pemimpin yang punya integritas. Memilih wakil yang berintegritas. Integritas itu penting sekali menurut saya. Kedua, ya pasti kalau dalam konteks elektoral, suara pasti orang yang bisa meningkatkan elektoral. Gitu. Ketiga, ya elektabilitas lah. Jangan juga nanti yang ditaruh sendal jepit, kan repot kita gitu. Ya kita mau naruh orang yang benar-benar ya bukan sandal jepit. Iya, tidak sandal jepit, cuma dipakai doang, ntar dibuang, udah tipis buang gitu. Kita nggak mau. Kita mau nanti ya pokoknya yang bisa bekerja lah. Karena saya punya keyakinan Pak Prabowo itu orang yang all out, karena dia udah nggak ada apa ya secara manusiawi. Misalnya kayak harta, dia udah tidak butuh harta. Kekuasaan dia juga udah ogah dia gitu loh. Lantas apalagi ya yang saya lihat, kemewahan udah nggak ada, dia udah tua, dia udah nggak butuh, nggak BG lagi, dia butuh jalan pakai sepatu yang bermerek, udah nggak perlu penampilan ya, udah nggak butuh dia gitu-gituan. Yang dia tadi saya sampaikan awal itu, dia hanya ingin menuntaskan tugas sejarahnya. Obsesinya juga ya. Itu udah. Kenapa dia itu? Karena dia punya cita-cita. Jadi cita-cita Pak Prabowo ini dari lahir jadi presiden ya? Ya, presiden itu ada instrumen. Tapi cita-cita bagaimana mensejahterakan rakyat itu dengan tadi mengisi nutrisi anak bangsa ini untuk menghadapi 2045 menjadi bangsa unggulan itu. Terima kasih Bang Noel. Terima kasih. Apa yang sudah disampaikan mudah-mudahan saja ini mengedukasi, mencerahkan rakyat kita agar supaya di dalam Pilpres 2024 tidak salah pilih. Sekali lagi, jangan salah pilih, jangan cari pemimpin yang penakut. Jangan pemimpin yang hanya bisa lari dari masalah. Gitu. Sekali lagi terima kasih. Joget-joget jangan. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abram Samad Speak Up. Terima kasih Bang Abram.